Pemirsa, Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo dalam rangka penetapan tugas sebagai PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Sementara itu pemerintah tetap mengupayakan berlanjutnya proyek BTS. Menko Polhukam Mahfud MD Senin siang menemui Presiden Joko Widodo dalam penetapan tugas PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo. Mahfud menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan mengatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Menurut Mahfud, dana pembangunan tower sebesar 10 triliun rupiah, namun dikorupsi 8 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.